cepat! Tolong kami! Tolong! Tolong! Tolong kami! Cepat! Bantu kami! Bayangkan, seorang pria tampan, seorang CEO kaya raya yang hidupnya selalu dikelilingi kemewahan, kini terbaring tak berdaya di tengah hutan setelah pesawat yang ia tumpangi jatuh menghantam pepohonan. Tubuhnya luka, napasnya berat, dan tak ada satupun orang yang mengenalnya di tempat itu. Di antara kabut pagi dan dingin yang menusuk, seorang wanita petani cantik menemukan tubuhnya tergeletak. Dengan tangan gemetar namun hati penuh keberanian, ia menyeret pria itu ke gubuk kecilnya, tanpa tahu siapa sebenarnya lelaki yang ia selamatkan. Hari demi hari mereka hidup berdampingan, hingga sesuatu di hati mereka perlahan berubah. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tentang seorang pria tampan bernama Arga yang hidupnya selalu dikelilingi kesibukan hingga lupa bagaimana rasanya bernapas dengan tenang. Hari itu, ia duduk di kursi pesawat pribadi dengan wajah tegang. Kedua matanya terpaku pada layar laptop yang memancarkan angka-angka yang tak pernah memberinya ketenangan. Di luar jendela, langit tampak cerah, tapi hatinya gelap oleh ambisi yang tak pernah puas. Percepat perjalanan, ujar Arga pada kru, nada suaranya tajam meski tak ada alasan mendesak. Ia hanya ingin sampai lebih cepat, seolah waktu selalu menjadi musuh yang harus ditaklukkan. Namun Allah memiliki caranya sendiri menghentikan manusia yang terlalu congkak. Getaran halus merambat di lantai pesawat. Awalnya kecil, nyaris tak terasa. Lalu dalam hitungan detik berubah menjadi guncangan kuat yang membuat gelas air di meja melompat dan isinya tumpah ke kemeja mahal Arga. Apa ini? Serunya panik. Suara mesin melengking seperti jeritan besi tersayat. Angin menghantam badan pesawat, menciptakan dentuman yang menghantam dada dan merontokkan rasa aman. Lampu kabin berkedip-kedip, disusul peringatan darurat yang meraung keras. Mesin kiri terbakar. Kita kehilangan kendali. Teriak pilot dari kokpit. Arga membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dunia tak mempedulikannya. Seakan semua prestasi, jabatan, dan kekayaannya tidak punya arti di hadapan maut. Pesawat menukik tajam. Sabuk pengaman menekan perutnya kuat-kuat. Laptop yang tadi ia pegang terpental dan menghantam dinding kabin. Arga berusaha bernapas, tetapi udara terasa berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dadanya. Di luar jendela, awan berlari cepat, berubah menjadi bayangan kelabu. Lalu terlihat puncak-puncak pohon yang menjulang gelap, mendekat terlalu cepat. Pegangan! Kita jatuh! Suara pilot menjadi teriakan terakhir yang mampu Arga dengar sebelum suara ledakan kecil memecah sayap pesawat. Tubuh Arga terlempar ke samping. Cahaya putih menyilaukan. Rasa sakit menyapu seluruh tubuhnya. Seperti tulang-tulangnya dihantam palu raksasa. Ia merasakan dunia memudar. Tanah, angin, suara dentuman. Semuanya bercampur hingga hanya menyisakan gelap pekat. Dalam kegelapan itu, Arga mencoba bergerak, tetapi tak mampu. Tubuhnya terlalu berat, napasnya tercekat. Ia hanya bisa mendengar samar deru angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Ia tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Hanya satu hal yang ia rasakan sebelum semuanya menjadi sunyi, ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang kelak akan mempertemukannya dengan seseorang yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Seseorang yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Itu sedang berjalan perlahan di antara semak basah setelah hujan malam. Lira, gadis petani yang mengenakan kain lusuh dan keranjang bambu di punggungnya, berhenti ketika melihat kawanan burung beterbangan panik dari arah dalam hutan. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa. Langkahnya terhenti ketika ia mencium bau hangus samar, bercampur aroma tanah basah. Lira menunduk, menyibak dedaunan yang terinjak berat. Arah jejak itu membawanya pada pemandangan yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Serpihan logam pesawat tersangkut di batang pohon, beberapa bagian masih mengeluarkan asap tipis. Di bawahnya, di antara rerumputan yang rebah, seorang pria tergeletak dengan tubuh berlumur tanah dan darah. Napasnya pelan, hampir tak terdengar. Lira menahan jerit.
Ya Allah, siapa dia? Ia tak pernah melihat pria berpakaian semahal itu. Kemejanya robek, jam tangannya retak. Wajahnya tampan namun pucat seperti kehilangan seluruh warna kehidupan. Hujan yang turun malam tadi membuat rambutnya basah dan menempel di kening. Lira mendekat, lututnya gemetar. Tuan, dengar saya? Tuan? Tidak ada jawaban. Hanya desah napas tipis yang nyaris menghilang. Lira menggigit bibirnya. Jarak ke desa terlalu jauh. Jika ia kembali mencari bantuan, pria ini bisa mati sebelum ia kembali. Ia menatap tubuh itu. Besar, berat, dan jauh di luar kemampuan fisiknya. Tetapi hatinya tidak rela membiarkannya mati sendirian di hutan. Dengan tekad yang lahir dari kepedihan hidupnya sendiri, Lira menurunkan keranjang bambu dari punggungnya, lalu menyelipkan tangannya di bawah tubuh pria itu. Maafkan saya, Tuan, saya harus memindahkanmu, gumamnya lirih. Tubuh Arga lebih berat dari dugaan. Setiap kali Lira menarik, rumput basah membuatnya tergelincir. Punggungnya perih, tangannya mulai gemetar, namun ia terus berusaha. Berkali-kali ia hampir jatuh. Tapi wajah pucat pria itu seakan memaksanya bertahan. Hujan rintik turun lagi, menambah dingin pada udara pagi. Lira mengelap air di wajah pria itu sambil terengah. Tolong bertahan, saya mohon. Dengan perjuangan panjang, ia berhasil menyeret Arga ke jalur tanah yang lebih rata. Dari sana, ia menuntun tubuh itu menuju gubuk kayu miliknya. Setiap meter terasa seperti 1 kilometer. Nafasnya panas, tubuhnya bergetar, tetapi langkahnya tak pernah berhenti. Ketika akhirnya gubuk kecil itu tampak di depan mata, Lira hampir menangis lega. Ia membuka pintu kayu yang rapuh, lalu membaringkan Arga di tikar tua yang menjadi satu-satunya alas tidur mereka. Tubuh Arga dingin. Detak jantungnya lemah. Lira segera mengambil kain hangat, merebus air di tungku, dan merawat luka-lukanya dengan dedaunan obat yang ia hafal sejak kecil. Di saat itulah, untuk pertama kali, Arga mengerang pelan. Suara samar yang membuat hati Lira mencelos. Ia tidak tahu siapa lelaki asing itu. Namun satu hal pasti, mulai detik itu, takdir keduanya telah saling terkait, meski belum satu pun dari mereka mengetahuinya. Terutama ketika malam turun dan gubuk kecil itu hanya diterangi cahaya api tungku yang berkedip-kedip. Lira duduk di samping Arga, memeriksa kembali luka di pelipis dan lengannya. Darah sudah berhenti, tetapi memar menghiasi hampir seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, Arga bergerak. Napasnya memburu, keningnya berkerut seakan dilanda mimpi buruk. Lira buru-buru memegang lengannya. Tenang, kau aman sekarang, bisiknya lembut. Arga membuka mata dengan tiba-tiba, terkejut, seperti seseorang yang baru muncul dari kedalaman gelap. Pandangannya kabur, tetapi bayangan seseorang berdiri di dekatnya membuatnya spontan menarik diri. Siapa kau? Suaranya serak, penuh panik. Lira mundur sedikit, mengangkat kedua tangannya. Namaku Lira. Kau jatuh, aku menemukanmu di hutan. Arga menatap sekeliling. Dinding kayu, genteng bocor, aroma dedaunan obat, dan tikar kasar yang ia tiduri. Wajahnya mengeras. Apa tempat ini? Mengapa aku di sini? Kau terluka parah, jawab Lira pelan. Tidak ada waktu mencari bantuan. Jadi aku membawamu ke gubuk ini. Arga mencoba bangkit, namun tubuhnya langsung mengkhianati niatnya. Rasa nyeri menusuk tulangnya seperti pisau panas. Ia mengerang dan jatuh kembali, membuat Lira refleks menahan bahunya. Jangan dipaksa, ujarnya halus. Namun Arga menepisnya. Jangan sentuh aku. Kata itu menusuk hati Lira, meski ia tetap berusaha tampak tenang. Ia tahu lelaki ini pasti ketakutan, terdampar, terluka, dan kehilangan kendali atas segalanya. Tapi sikapnya tetap membuat dada Lira sesak. Arga memejamkan mata, menahan emosi. Aku harus kembali. Aku harus menghubungi timku, perusahaanku, keluarga. Kau tidak bisa kemana-mana dengan kondisi seperti ini, sela Lira. Suaranya lembut tapi tegas. Dan tidak ada sinyal di sini. Bahkan untuk berjalan keluar hutan saja butuh waktu. Arga membuka mata lagi. Kali ini tatapannya penuh frustrasi. Hidupnya selalu berada dalam kendali. Ia memerintah, orang lain mengikuti. Namun sekarang, ia bahkan tidak mampu berdiri. Keheningan menyelimuti ruangan,
Hanya ada suara api yang meletup kecil. Lira bangkit untuk mengganti kompres daun di kening Arga. Ia bergerak hati-hati, namun tetap saja Arga menegang saat ia mendekat. Kau tidak perlu takut, ujarnya pelan. Aku hanya ingin membantu. Arga menatap wajah gadis itu lebih lama. Sederhana, polos, tetapi matanya menyiratkan keberanian yang tidak pernah ia lihat bahkan di ruang rapat paling megah sekalipun. Untuk sesaat, rasa marahnya mereda. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, suara rintihan berat terdengar dari bilik samping. Lira terkejut dan bergegas berdiri. Arga menoleh. Siapa itu? Lira menggigit bibir. Ibuku, beliau sedang sakit. Kecemasan yang tadi ditujukan pada Arga, kini berubah arah. Lira berlari kecil menuju bilik, meninggalkan Arga sendirian dengan pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa luka yang ia lihat di rumah kecil itu jauh lebih dalam daripada luka yang menutupi tubuhnya sendiri. Dan perasaan itu mengikuti Arga ketika ia mendengar suara Lira menenangkan seseorang di balik tirai tipis bilik samping. Arga menoleh, mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi nyeri membuatnya hanya mampu duduk setengah. Dari celah tirai, ia melihat punggung Lira membungkuk, mengganti kain basah di dahi seorang wanita tua yang tampak sangat lemah. Suara Lira bergetar, namun ia tetap tersenyum sambil mengusap rambut ibunya yang kusut. Bu, istirahat, ya. Lira ada di sini. Arga terdiam. Ada ketulusan yang tidak pernah ia lihat di kantor, di rumah mewahnya, bahkan dalam keluarganya sendiri. Gadis itu merawat ibunya dengan tangan yang gemetar, udara dingin, dan fasilitas yang sangat minim. Tidak ada dokter, tidak ada obat mahal, hanya doa dan ketabahan. Ketika Lira kembali ke ruang utama, ia terlihat mencoba menyembunyikan kekhawatiran. Maaf, ibu sedang kambuh lagi. Arga menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Pen, penyakit apa? Lira menunduk. Sejak lama ibuku sakit. Di desa ini sulit mencari pengobatan. Tapi tak apa, kami bertahan sebisanya. Senyumnya begitu tenang, namun matanya menyimpan ribuan luka. Sementara itu, Arga merasa seperti pecundang. Ia yang biasanya memerintah puluhan karyawan kini bahkan tidak mampu berdiri. Hidupnya yang penuh kemewahan terasa hambar dibanding perjuangan gadis itu. Lira kemudian beranjak ke tungku. Api kecil bergoyang-goyang saat ia menambah kayu kering. Uap panas mulai keluar dari panci tanah liat yang ia gunakan untuk memasak sup sederhana. Untuk apa? Tanya Arga. Untukmu. Kau butuh makan supaya cepat pulih. Arga mengerutkan dahi. Aku tidak biasa makan makanan seperti ini. Ucapan itu langsung ia sesali ketika melihat wajah Lira menegang sebentar. Namun gadis itu hanya mengangguk, seolah sudah terbiasa menerima penolakan hidup. Tapi hanya ini yang ada. Suaranya lembut, tidak membela diri. Arga akhirnya mengangguk perlahan, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berada di tangan seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Lira duduk di sampingnya. Dengan hati-hati, ia mengaduk sup sambil mengajarinya sesuatu yang terdengar sederhana, namun penuh makna. Hidup di hutan mengajarkan satu hal, katanya. Jika kita terus menolak keadaan, kita hanya akan menyakiti diri sendiri. Tapi kalau kita mencoba berdamai, hidup akan terasa lebih ringan. Arga memandang api yang menari kecil. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia harapkan. Ia memandang Lira. Kau belajar semua ini dari mana? Lira tersenyum kecil. Dari hidup. Saat ia menyerahkan mangkuk sup kepada Arga, pria itu menerimanya dengan kedua tangan bergetar. Bukan karena luka, melainkan karena hatinya tiba-tiba terasa sangat rapuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa gadis sederhana di depannya bukan hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Sesuatu yang membuat Arga terjaga lebih lama malam itu. Ketika angin malam merayap masuk melalui celah-celah dinding kayu, Arga mendengar suara lembut Lira dari bilik samping, berusaha menenangkan ibunya yang kembali gelisah. Ada ketakutan halus dalam suara Lira, tetapi setiap kali ia kembali muncul di ruang utama, senyumnya selalu sama, hangat, lembut, seolah tidak ada badai yang sedang menghancurkan hatinya. Arga berbaring dengan pandangan menatap atap, mencoba memproses apa yang terjadi. Baru beberapa jam yang lalu, ia seorang CEO yang disanjung banyak orang,
Kini ia terbaring di gubuk kecil dengan luka-luka yang berdenyut, tubuh lemah, dan hati yang kacau. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap terjaga. Wajah Lira yang selalu berusaha tenang meski beban hidupnya jauh lebih berat darinya. Pagi itu, ketika matahari mulai mengintip dari balik pepohonan, Lira muncul sambil membawa setumpuk kayu kecil. Napasnya terengah, namun ia tetap tersenyum. "Kau sudah bangun? Bagaimana lukamu?" tanyanya sambil meletakkan kayu di dekat tungku. Arga memperhatikan wajahnya. Ada lingkaran gelap di bawah matanya, pertanda ia tidak tidur semalaman. "Kau tidak istirahat?" tanya Arga lirih. Lira menggeleng pelan. "Ibu tidak tidur, jadi aku menemani." Arga menelan ludah, rasa bersalah merambat perlahan. Selama ini, ia tidak pernah peduli pada orang lain. Dunia berputar di sekeliling ambisinya. Namun di sini, di gubuk sederhana ini, seorang gadis yang bahkan tidak mengenalnya rela mengorbankan tidurnya demi ibunya dan demi merawat dirinya. Saat Lira menyalakan tungku, tangannya sedikit gemetar. Arga memperhatikannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin melakukan sesuatu, apapun, agar gadis itu beristirahat. "Tunggu," ucap Arga pelan. "Biarkan aku mencoba." Lira menoleh dengan mata membesar. "Kau? Menyalakan tungku?" Arga mengangguk, meski dirinya sendiri tak yakin. Ia mencoba bangkit, namun rasa sakit membuatnya meringis. Lira spontan mendekat, menahan bahunya agar tidak jatuh. "Jangan dipaksa," ujarnya lembut. Namun Arga tetap mencoba, bukan karena ingin memaksa tubuhnya, tetapi karena ia tidak tahan melihat Lira memikul semuanya sendirian. Namun setelah beberapa detik mencoba bangun, tubuhnya kembali terkulai. Nafasnya berat. Keringat dingin muncul di dahinya. Lira menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Campuran iba dan kekuatan. "Tak apa," katanya sambil tersenyum. "Kau belum pulih. Biarkan aku yang lakukan, ya?" Senyum itu, senyum yang seperti cahaya kecil di tengah gelap hatinya. Arga terdiam. Ada sesuatu dalam senyum itu. Keteguhan, kelembutan, dan kekuatan yang ia sendiri tak pernah punya, yang perlahan mulai mengikis ketakutan terdalamnya. Ketika Lira kembali sibuk dengan tungku, Arga menyadari sesuatu yang membuat dadanya hangat. Dalam dunia yang jatuh berantakan, senyum gadis itu menjadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih punya harapan. Dan rasa itu menempel di benak Arga sepanjang pagi ketika Lira membawa 2 cangkir air hangat dari tumbuhan yang ia rebus sendiri. Aroma herbal samar memenuhi ruangan kecil itu, membuat suasana terasa lebih hidup daripada hatinya yang selama ini penuh ambisi. "Minum ini," ujar Lira, "untuk mengurangi nyeri." Arga menerimanya pelan. Tangan mereka bersentuhan sekilas, namun cukup membuat dada Arga bergetar aneh. Sensasi yang tidak pernah ia rasakan bahkan saat menandatangani kontrak bernilai miliaran. Ketika Arga mencoba meneguknya, rasa pahit langsung menyergap. Wajahnya meringis spontan. Lira menahan tawa kecil. "Kau harus menghabiskan itu, kalau mau cepat pulih." Arga memutar mata kecil, tetapi untuk pertama kali sejak kecelakaan, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Senyum yang jarang ia tunjukkan bahkan kepada orang kantornya. Setelah beberapa jam beristirahat, Arga mencoba berdiri dengan bantuan dinding. Tubuhnya masih goyah, tetapi setidaknya ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Melihat itu, Lira segera menghampiri. "Hati-hati. Kau belum benar-benar pulih." Arga mengangguk, namun matanya justru tertarik pada sesuatu di luar jendela gubuk. Ladang kecil dengan cabai, singkong, dan daun-daunan yang tampak subur meski tanahnya keras. Lira menangkap arah pandangnya dan tersenyum bangga. "Itu ladangku. Setiap pagi aku ke sana sebelum matahari naik." Arga terdiam beberapa saat. Ladang itu sederhana, sama sekali tidak sebanding dengan pemandangan balkon penthouse mewahnya. Tetapi ada sesuatu di sana, kehangatan, kerja keras, kehidupan, yang belum pernah ia lihat dalam hidupnya yang serba instan. "Boleh aku melihatnya?" tanya Arga pelan. Lira tampak ragu, namun mengangguk. "Asal kau berjalan pelan." Mereka keluar dari gubuk. Udara pagi menyeruak, lembut namun segar. Burung-burung berloncatan di batang pohon, dan embun masih menggantung di daun. Setibanya di ladang, Lira langsung jongkok dan mulai mencabut rumput liar. "Biasanya aku lakukan ini sebelum memasak untuk ibu."
Arga memperhatikannya dengan cara yang belum pernah ia lakukan pada siapapun. Gerakan Lira sederhana, namun penuh ketekunan. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, meski ada lelah yang tampak jelas. Arga ikut berjongkok, mencoba melakukan hal yang sama. Namun baru satu genggam rumput ia cabut, ia langsung tersandung ke belakang dan jatuh terduduk. Lira spontan menahan tawa. "Kau belum biasa," katanya sambil tersenyum. Arga mengusap belakang kepalanya. "Malu?" "Ya, aku tidak pernah melakukan hal seperti ini." "Tidak apa," balas Lira lembut. "Setiap orang punya awal." Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat Arga diam. Di dunia bisnis, ia selalu dituntut sempurna, cepat, dan tidak boleh gagal. Namun di sini, kegagalan kecilnya justru membuat Lira tersenyum. Saat Lira kembali fokus dengan ladang, Arga memperhatikan matahari yang naik perlahan di balik pepohonan. Cahaya emas itu memantul di wajah Lira, membuat gadis itu tampak seperti bagian dari alam itu sendiri, tenang, kuat, dan murni. Untuk pertama kalinya, Arga melihat kehidupan yang tidak didukung oleh teknologi, uang, atau ambisi. Dan anehnya, itu terasa jauh lebih indah daripada semua pencapaian yang pernah ia dapatkan. Namun hati Arga juga mulai diliputi kegelisahan. Karena semakin ia melihat dunia yang Lira jalani, semakin ia merasa bahwa dirinya sama sekali tidak cocok berada di dalamnya. Sebuah kenyataan yang membuat Arga gelisah sejak mereka kembali menuju gubuk kecil itu. Lira berjalan beberapa langkah di depannya, membawa keranjang kecil berisi sayur hasil ladang pagi itu. Arga berusaha mengikuti, meski setiap gerakan membuat lukanya berdenyut. Namun kegelisahan di dada Arga lebih sakit daripada luka fisik manapun. Sampai mereka tiba di gubuk, Lira tidak banyak berbicara. Ia langsung mengatur sayuran, menyiapkan sesuatu untuk dimasak, dan sesekali melirik ke bilik tempat ibunya terbaring. Arga memperhatikannya. Ada sesuatu berbeda pada Lira hari itu. Senyumnya tetap ada, tetapi tidak selebar biasanya. Matanya tampak lebih lelah, tetapi ia menyembunyikannya dengan kecekatan gerak yang ia lakukan tanpa mengeluh. "Lira," panggil Arga pelan. Gadis itu menoleh, tersenyum tipis. "Kenapa? Lukamu sakit lagi?" Arga menggeleng. "Tidak. Aku hanya ingin bertanya sesuatu." Lira berhenti mengiris sayur. "Apa?" Arga menelan napas. Jujur ia tidak terbiasa berbicara tentang perasaan. Namun gadis itu membuatnya ingin mengerti. "Bagaimana kau bisa tetap kuat seperti ini?" Lira membeku. Kulit wajahnya yang bersih itu merona sedikit, bukan karena tersipu, melainkan karena ia seperti ditangkap pada saat hati sedang rapuh. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan," jawabnya samar. "Tidak," balas Arga cepat. "Aku lihat yang kau lakukan lebih dari sekadar harus. Kau merawat ibumu, bekerja di ladang, memasak, mencari kayu, lalu sekarang merawat aku, semuanya sendiri." Lira kembali menunduk. Tangannya gemetar ringan, namun ia mencoba menegarkannya. "Lira," Arga mendekat sedikit. "Apa yang sebenarnya kau hadapi? Aku bisa melihat, ada sesuatu yang kau sembunyikan." Untuk sesaat, suara angin yang merayap di celah dinding menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Lira menghela napas panjang, lalu duduk di tikar, tepat di seberang Arga. Ia menatap lantai tanah, bukan Arga. "Aku tidak ingin membebani siapapun," ucapnya lirih. Arga menatapnya lebih serius. "Kau tidak membebani. Aku ingin mengerti." Lira mengangkat wajah, matanya berkaca. Bukan tangis meledak, melainkan kesedihan yang sudah terlalu lama dipendam. "Ibu sudah sakit lama," katanya pelan. "Sejak aku kecil, beliau sering kambuh. Ayah meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan di ladang. Sejak saat itu, hanya aku yang merawat ibu." Arga menahan napas. Ia tidak mengira kehidupan gadis itu sesulit ini. "Kami pernah mencari bantuan ke kota," lanjut Lira. "Tapi, biayanya terlalu besar. Kami tidak sanggup. Aku bekerja apapun yang bisa kulakukan, tapi tetap tidak cukup. Jadi aku belajar mengobati ibu dengan tanaman hutan. Tidak selalu berhasil, tapi itu yang kami punya." Arga menunduk. Ada rasa pedih merayapi dadanya. Dunia bisnis sering membuatnya bertemu orang-orang keras,
Tetapi tidak pernah ia melihat seseorang sekuat Lira, seorang gadis sederhana yang menghadapi hidup tanpa siapapun tempat bersandar. Dan sekarang, Lira melanjutkan, dengan kau di sini, aku semakin takut. Arga mengerutkan dahi. Takut? Takut apa? Takut tidak cukup, jawab Lira dengan suara bergetar. Takut tidak bisa merawatmu, takut kalau ibu semakin parah, takut kalau aku gagal menjaga kalian berdua. Arga terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Lira, aku bukan siapa-siapa di sini. Kau sudah menyelamatkan nyawaku. Tidak ada yang salah denganmu. Lira tersenyum pahit. Kau tidak mengerti. Aku bukan seperti orang kota. Aku tidak punya apa-apa. Bahkan jika ibu, suaranya pecah. Jika ibu pergi, aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup. Arga akhirnya melihat kebenaran itu. Kekuatan Lira bukan karena ia tidak punya rasa takut, tapi justru karena ia punya terlalu banyak ketakutan yang tetap ia hadapi setiap hari. Sambil menatapnya, Arga berkata pelan, Lira, bolehkah aku membantu? Lira menggeleng cepat, hampir panik. Tidak, aku tidak mau kau merasa berutang apapun padaku. Aku tidak merasa berutang, jawab Arga lembut. Aku hanya ingin kau tidak memikul semuanya sendirian. Lira memejamkan mata, menahan emosi yang mengalir di balik kelopak matanya. Untuk pertama kali sejak kecelakaan itu, Arga merasakan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia tidak hanya ingin dianggap sebagai seseorang yang ditolong, tetapi seseorang yang bisa diizinkan untuk ikut menjaga. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, suara batu keras dari bilik ibunya memotong momen itu, membuat Lira spontan bangkit dan berlari ke dalam. Arga menatap bayangan gadis itu menghilang di balik tirai, dan di saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya terpaut pada kehidupan yang sama sekali berbeda dari dunia yang pernah ia kenal. Dan semakin ia mengenal kegelapan yang disembunyikan Lira, semakin ia takut bahwa suatu hari nanti, ia akan kehilangan gadis itu, bahkan sebelum sempat mengatakan apa yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ketakutan itu semakin nyata ketika malam tiba dengan dingin yang jauh lebih menusuk dari sebelumnya. Arga tidak bisa tidur. Angin menjerit pelan di luar, menggetarkan dinding gubuk yang sudah rapuh. Sementara dari bilik samping, terdengar batuk panjang, kasar, berat, yang membuat dada Arga ikut sesak mendengarnya. Lira berulang kali keluar masuk bilik itu. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Namun ia tetap berusaha tersenyum setiap kali pandangannya bertemu Arga. Senyum yang kini tak lagi terlihat seterang sebelumnya. Bagaimana keadaan ibumu? Tanya Arga pelan ketika Lira kembali ke ruang utama. Lira duduk, kelelahan, kedua bahunya turun seperti kehilangan kekuatan. Lebih parah daripada kemarin. Suaranya bergetar. Demamnya tinggi. Aku kehabisan tanaman obat untuk menurunkannya. Arga ingin berdiri, ingin melakukan sesuatu, apapun. Tapi tubuhnya masih belum pulih. Luka di rusuknya menusuk ketika ia mengubah sedikit posisi duduk. Ia menggenggam tikar, frustrasi atas ketidakmampuannya. Kita harus mencari obat ke desa, katanya tiba-tiba. Lira terkejut. Tidak mungkin. Kau belum kuat berjalan jauh. Dan jaraknya sangat jauh. Tuan Arga. Hutan ini tidak mudah dilewati. Tidak peduli. Arga menatapnya. Aku tidak bisa diam saja melihatmu kelelahan sendirian. Lira menunduk. Wajahnya tertutup bayangan rambut. Aku sudah terbiasa. Dan itu yang membuatku tidak tenang, potong Arga. Hening mengisi udara, hanya terdengar rintihan dari bilik. Lira menoleh, ingin masuk lagi, tetapi Arga menahan lengannya. Lira terkejut melihat betapa hangatnya tatapan Arga. Tolong izinkan aku membantu, ucap Arga lirih. Namun sebelum Lira sempat menjawab, suara gemuruh keras mengguncang dinding. Bukan hewan, bukan angin. Tapi suara tanah longsor kecil di sisi bukit belakang gubuk. Debu masuk dari celah dinding. Lira berdiri panik. Tanahnya labil sejak hujan semalam, katanya cemas. Kita harus memastikan tidak ada bagian yang rusak. Ia berlari keluar membawa lampu minyak. Arga memaksakan diri bangkit dan menyusul. Meski napasnya megap dan tubuhnya seperti hendak rubuh. Ketika ia keluar gubuk, ia melihat bagian tanah di belakang rumah benar-benar retak. Jika hujan turun lagi, mungkin gubuk itu bisa roboh. Lira memegang kepalanya frustasi. Kalau ini ambruk,
Aku tidak punya tempat lain untuk tinggal. Ibu. Arga melihat wajah Lira yang hampir putus asa, dan hatinya seakan diremas. Ia tidak pernah melihat seseorang berjuang sekeras ini untuk bertahan hidup. Dan ia benci kenyataan bahwa ia hanya bisa berdiri di sana, tidak berguna. Lira, ucap Arga. Kita perkuat dindingnya. Kita pakai batang bambu yang ada. Lira menggeleng cepat. Tuan Arga, kau tidak boleh mengangkat barang berat. Lukem. Aku baik-baik saja, sergah Arga, meski tubuhnya gemetar. Untuk sesaat, Lira ingin menolak. Namun ketika ia melihat ketegasan di mata Arga, ketegasan yang tidak arogan, melainkan tulus, ia akhirnya mengangguk. Mereka bekerja dalam gelap. Lira memotong bambu, Arga menahannya meski tubuhnya bergetar dan rasa sakitnya tak tertahankan. Keduanya hampir tidak bicara, fokus pada satu hal, menjaga gubuk tetap berdiri hingga pagi. Ketika semuanya selesai dan mereka kembali masuk, Arga terjatuh duduk, kehabisan tenaga. Lira menoleh dan terkejut melihat wajahnya yang pucat. Tuan Arga, lihat tubuhmu, kau memaksa diri. Arga tersenyum samar. Aku hanya tidak ingin kau menghadapinya sendirian lagi. Lira terdiam. Kata-kata itu seperti menembus benteng yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Namun momen itu pecah saat terdengar suara rintihan lain dari bilik. Kali ini lebih lemah, lebih menyakitkan. Lira langsung berdiri, masuk dengan panik. Arga tidak bisa melihat apa yang terjadi, hanya mendengar suara Lira yang mulai terisak. Tidak keras, tidak meledak, tetapi isak kecil yang justru membuat Arga merasa dada seperti robek. Beberapa menit kemudian, Lira keluar. Langkahnya goyah. Air mata jatuh di pipinya meski ia berusaha menyekanya. Demam ibu semakin tinggi, ujarnya dengan suara pecah. Kalau pagi belum turun, aku takut beliau tidak kuat. Arga terpaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dunia bisnis memberinya banyak kekuatan. Tetapi di dunia kecil ini, ia tidak punya apapun. Aku harus mencari tanaman obat di hutan. Sekarang. Lira mengambil selendangnya. Tunggu. Arga mencoba bangkit. Aku ikut. Kau tidak bisa. Lira menoleh tajam. Ini malam hari. Hutan berbahaya. Dan kau tidak dalam kondisi. Aku tidak mau kau pergi sendirian. Arga bersikeras. Lira berhenti. Nafasnya berat. Ada ketakutan yang dalam di matanya. Bukan pada hutan, bukan pada gelap, tapi pada kehilangan. Namun ia akhirnya menggigit bibir dan berkata lirih. Kalau kau ikut, aku malah takut sesuatu terjadi padamu. Aku tidak boleh kehilangan 2 nyawa dalam 1 malam. Ucapan itu membuat Arga membeku. 2 nyawa. Ia dan ibunya. Lira memeluk selendang di dadanya. Tuan Arga, tolong, tetaplah di sini. Untuk pertama kalinya, kumohon, dengarkan aku. Arga membeku. Dan untuk pertama kali sejak kecelakaan, ia menurut. Lira keluar ke gelap hutan hanya dengan lampu minyak kecil. Angin malam menerpa rambutnya. Tubuhnya gemetar, tetapi langkahnya tegas. Arga memandang dari pintu dengan hati yang seperti diremas. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ancaman. Ia ingin mengejar, ingin melindungi, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak ia terdampar, Arga merasakan ketakutan bukan karena ia tak berdaya, tetapi karena seseorang yang berarti baginya kini menghadapi bahaya sendirian. Dan rasa itu menghentak Arga lebih kuat daripada guncangan pesawat yang pernah hampir merenggut nyawanya. Ia berdiri di ambang pintu gubuk, tubuhnya gemetar menahan nyeri. Tapi hatinya jauh lebih sakit melihat lampu minyak kecil yang dibawa Lira perlahan menghilang di telan gelap hutan. Angin malam bertiup lebih dingin, menusuk tulang. Pepohonan berderak seakan memberi peringatan, dan suara hewan liar terdengar samar dari kejauhan. Arga mengepalkan tangan, menekan luka di rusuknya, merasakan denyutan tajam yang membuat napasnya tertahan. Namun meski tubuhnya menolak, hatinya berteriak ingin berlari mengejar Lira. Tapi ia tidak bisa. Lira benar, ia hanya akan menjadi beban. Arga kembali masuk, menutup pintu pelan. Gubuk itu kini terasa lebih kosong. Seakan semua cahaya dan kehangatan pergi bersama Lira. Dalam keheningan, suara napas ibu Lira yang terengah-engah terdengar dari bilik. Arga menelan rasa takut yang mengendap.
Ia duduk di lantai tanah, memandang tungku kecil yang hampir padam. Setiap detik berlalu terasa seperti penghakiman atas seluruh hidupnya. Selama ini ia merasa kuat karena uang dan kekuasaan. Tapi di sini, semuanya tidak berarti apa-apa. Dan rasa bersalah itu mulai menenggelamkannya. Andai aku lebih cepat pulih, aku bisa melindunginya. Gumam Arga, suaranya penuh sesal. Ia menunduk, memegang rambutnya, mencoba menahan gejolak emosi. Namun air mata tipis akhirnya jatuh juga, bukan karena luka fisik, tetapi karena ia menyadari satu kebenaran pahit. Lira telah melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Tetapi apa yang telah ia lakukan untuk gadis itu? Hampir tidak ada. Perasaan itu menghantam dadanya, membuat napasnya patah-patah. Ia meraba sesuatu di sakunya, jam tangan retak yang masih ia pakai sejak kecelakaan. Ia memandang benda itu lama, lambang kesombongannya, simbol kehidupan lamanya yang tidak pernah mengenal rasa kehilangan. Ia memejamkan mata, berharap waktu berjalan lebih cepat agar Lira segera kembali. Namun tiba-tiba suara hewan menggeram terdengar dari luar. Arga tersentak. Hatinya langsung melonjak panik. Lira. Ia berdiri, memaksakan tubuhnya menahan nyeri yang membuat kakinya hampir goyah. Ia menatap pintu, setengah berharap Lira akan muncul. Namun bayangan gelap masih menelan luar sana. Arga kembali duduk perlahan, menahan sesak di dada. Ketakutan itu tumbuh semakin kuat. Ketakutan kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat ia ungkapkan apapun padanya. Beberapa menit kemudian, suara batuk keras dari bilik membuat Arga tergerak. Ia masuk dan duduk di samping Ibu Lira, memegang tangan wanita tua itu yang dingin dan lemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasakan belas kasih yang bukan berasal dari rasa kasihan, tetapi dari rasa ingin melindungi. Ibu, Lira sedang berjuang, bisiknya lirih. Dia keluar mencarikan obat untukmu. Tolong bertahan. Air mata Arga jatuh tanpa ia sadari. Ia menggenggam tangan itu lebih erat, seakan ingin memberikan kekuatan yang tidak pernah ia punya untuk dirinya sendiri. Detik demi detik berlalu. Angin merayap masuk, membawa kegelisahan. Hingga akhirnya, pintu gubuk berderit pelan. Arga menoleh cepat, berdiri secepat tubuhnya memungkinkan. Cahaya lampu minyak kecil masuk lebih dulu. Lalu bayangan tubuh Lira muncul, terhuyung, dengan rambut berantakan, tangan kotor penuh tanah, dan napas terengah-engah. Arga mengembuskan napas yang seolah ia tahan sejak gadis itu pergi. Namun sebelum ia sempat mendekat, Lira jatuh berlutut, memegang dada sambil menahan sesak napas. Tuan Arga, aku dapatkan obatnya. Suaranya pecah, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Arga berlari menghampiri, menahan kedua bahunya agar tidak jatuh ke tanah. Dan saat itu, ia sadar satu hal yang menghantam hatinya dengan kekuatan luar biasa. Jika ia kehilangan gadis ini, hidupnya tidak akan pernah punya arti lagi. Kesadaran yang membuat Arga hampir panik ketika melihat Lira berlutut dengan napas tersengal. Ia segera memegang kedua bahu gadis itu, membantu menegakkan tubuhnya. Lira, lihat aku. Kau baik-baik saja? Suara Arga bergetar, penuh cemas yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Lira mengangguk kecil, meski tubuhnya masih gemetar. Aku hanya kelelahan. Hutannya licin, aku hampir terpeleset beberapa kali. Arga menelan napas tajam. Membayangkan Lira sendirian di tengah hutan, malam hari, dengan hewan liar berkeliaran, membuat jantungnya seolah dicengkeram. Masuk, cepat, ucap Arga, membimbing Lira ke dalam gubuk. Begitu lampu minyak menyinari wajah gadis itu, Arga melihat lecet di lengan dan sedikit darah di lututnya. Kemarahan mendidih di dalam dadanya, bukan kepada Lira, tetapi kepada dirinya sendiri karena membiarkan gadis itu menghadapi bahaya sendirian. Aku tidak apa-apa, bisik Lira, mencoba tersenyum. Tidak. Suara Arga tegas namun lembut. Kau jelas tidak baik-baik saja. Tanpa banyak bicara, Arga mengambil kain bersih, membasahinya, dan mulai membersihkan luka di lengan Lira. Gerakannya kaku, bukan karena tidak tahu caranya, tetapi karena ia takut membuat gadis itu kesakitan. Lira menunduk, memperhatikan ekspresi Arga yang begitu serius, begitu lembut. Begitu berbeda dari kesan keras yang ia lihat saat pria itu pertama kali sadar. Tuan Arga, panggilnya pelan. Iya. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku bisa sendiri.
Arga menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap mata Lira lama, dan suara hatinya yang selama ini ia kubur akhirnya pecah dalam kata-kata sederhana. Biarkan aku merawatmu, seperti kau merawatku. Lira membeku. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena ada sesuatu di matanya yang mulai bergetar. Sesuatu yang berusaha ia sembunyikan. Arga melanjutkan membersihkan lukanya perlahan. Tidak ada suara lain selain napas mereka yang pelan. Di luar, hutan kembali tenang, seakan ikut menjaga momen itu dari gangguan dunia. Setelah selesai, Arga bangkit hendak mengambil daun obat yang tadi Lira bawa. Namun ketika ia menoleh, ia melihat Lira sudah duduk di samping ibunya, menggenggam tangan wanita tua itu erat-erat. Arga mendekat. Obatnya bisa membantu. Insya Allah, jawab Lira sendu. Kalau demamnya turun, beliau akan stabil sampai besok. Arga menyerahkan daun obat itu, lalu berdiri di samping Lira. Tidak ada kata yang terucap, tetapi kehadirannya cukup membuat Lira tidak merasa sendirian. Gadis itu menggiling daun itu perlahan dengan batu kecil, mencampurnya dengan air hangat, lalu meneteskan ramuan itu ke bibir ibunya. Wanita tua itu menggeliat sedikit, seolah merasakan sentuhan anaknya. Lira menyentuh pipi ibunya, menahan air mata yang hampir jatuh. Arga duduk di lantai, menyandar pada dinding kayu rapuh. Kau pasti sangat sayang pada ibumu, ucapnya lirih. Lira tersenyum kecil, tatapannya menerawang. Beliau satu-satunya keluargaku. Aku tidak pernah meminta hidup mudah, hanya ingin beliau bertahan lebih lama. Arga menatap Lira lama. Setiap kata gadis itu seperti membuka lapisan-lapisan hidup yang selama ini tak pernah ia lihat. Hidup yang tidak berisi rapat, gedung tinggi, atau angka-angka besar, tetapi perjuangan nyata yang menuntut hati lebih dari apapun. Lira, panggil Arga tiba-tiba. Gadis itu menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Arga tidak mengalihkan pandangan. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, ucap Arga pelan, hampir berbisik. Perasaan, ingin melindungimu, ingin berada di sampingmu. Entah kenapa, setiap kali melihatmu terluka atau lelah, rasanya dadaku ikut sakit. Lira menahan napas. Pipi dan ujung matanya memerah. Tuan Arga, jangan bicara seperti itu, bisiknya. Kenapa? Karena aku bukan siapa-siapa bagimu. Arga tersenyum tipis, senyum yang hanya muncul ketika ia benar-benar jujur. Siapa bilang begitu? Lira menunduk cepat, menahan gemuruh di dadanya. Ia tidak menjawab, karena di dalam dirinya, sesuatu juga sedang tumbuh, meski ia tidak berani mengakuinya. Malam itu, mereka duduk dalam diam, tetapi bukan lagi diam yang asing. Ada perasaan lembut yang menggantung di udara, perlahan melingkupi mereka. Hangat, tenang, dan tanpa mereka sadari. Cinta mulai tumbuh di antara dua hati yang sama-sama terluka. Namun pagi berikutnya membawa suasana yang berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Seperti alam sedang menahan sesuatu yang ingin disampaikan. Cahaya matahari yang biasanya menembus celah dinding gubuk kini redup oleh kabut tebal yang menyelimuti hutan. Arga bangun lebih awal. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia merasa tubuhnya sedikit lebih kuat. Namun hatinya terasa gelisah. Ia melihat Lira tertidur bersandar pada sisi bilik ibunya. Kepalanya terkulai lelah, tangan masih menggenggam tangan wanita tua itu. Arga mendekat perlahan. Wajah Lira tampak letih, sangat letih, tetapi tetap indah dalam kesederhanaannya. Sesuatu dalam diri Arga bergerak lembut, membuatnya ingin menyentuh pipi gadis itu. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin membangunkan Lira yang akhirnya bisa tidur setelah beberapa hari tanpa istirahat. Tiba-tiba suara lirih dari luar mengguncang keheningan. Derererer, derererer. Suara aneh itu datang dari langit, seperti mesin besar berputar dari kejauhan. Arga tertegun, jantungnya melonjak. Helikopter? Bisiknya tidak percaya. Ia berjalan tergesa keluar gubuk, meski rusuknya masih terasa nyeri. Dari balik pepohonan tinggi, kabut mulai terbelah oleh bayangan besar yang berputar di udara. Arga memicingkan mata. Ya, itu benar-benar suara helikopter penyelamat. Dadanya ditepis rasa lega luar biasa, sekaligus kecemasan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Ia ingin memanggil Lira, ingin memberi kabar bahwa bantuan dari dunia luar akhirnya tiba, namun langkahnya terhenti.
Pikirannya kacau. Selama ini ia menunggu pertolongan itu. Ia merindukan kehidupan lamanya, kenyamanan, fasilitas, rasa aman yang terbiasa ia nikmati. Tetapi sekarang, ketika bayangan helikopter semakin dekat, Arga justru merasakan ketakutan berbeda. Ketakutan kehilangan dunia baru yang ia temukan di sini, Lira. Helikopter itu tidak turun ke dekat gubuk, hanya melintas di langit hutan, seperti sedang melakukan pencarian awal. Suaranya memantul di antara pepohonan, lalu perlahan menjauh. Arga berdiri mematung, menatap langit hingga suara mesin itu hilang sepenuhnya. Saat ia berbalik, Lira berdiri di pintu gubuk. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, tetapi matanya memandang Arga dengan campuran harapan dan ketakutan. "Kau, dengar itu?" tanya Lira lirih. Arga mengangguk. "Itu helikopter penyelamat. Mungkin mereka sedang mencari lokasi jatuhnya pesawat." Lira menelan napas panjang. Tangannya meremas ujung bajunya. "Kalau mereka menemukanmu, kau akan pergi dari sini, ya?" Pertanyaan itu jatuh begitu saja. Namun seperti pisau yang menembus dada Arga. Ia ingin menjawab cepat. Ingin meyakinkan Lira bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Tetapi keraguan menghantamnya. Bagaimana ia bisa menjanjikan sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya? Arga mengambil langkah mendekat. "Lira, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak ingin pergi tanpa memastikan kau dan ibumu selamat." Lira menunduk, bahunya bergetar halus. Ada rasa takut dalam dirinya. Takut kehilangan satu-satunya teman yang membuat ia merasa tidak sendirian di dunia yang keras ini. Arga meraih tangannya perlahan. "Dengarkan aku. Aku ada di sini, dan selama aku di sini, aku tidak akan meninggalkanmu." Lira mengangkat wajah, air mata hampir jatuh. Namun sebelum ia sempat bicara, suara batu keras dari bilik ibunya memotong momen itu. Lira langsung berlari masuk. Arga mengekor cepat dan melihat perempuan tua itu menggeliat dengan napas tersengal-sengal, kepalanya panas, tubuhnya menggigil. "Demamnya naik lagi," ujar Lira panik. "Ramuan tadi harus diberi lagi." Arga membantu mengangkat tubuh wanita itu sedikit agar bisa meminum obatnya. Namun kali ini, meski ramuan sudah diberikan, tubuh ibunya tetap tak mereda. Lira menangis pelan, suara yang begitu menghancurkan hati Arga. Di luar, langit kembali tenang. Namun di dalam gubuk kecil itu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Arga tahu, helikopter yang lewat tadi bukanlah pertanda akhir masalah. Justru, itu mungkin awal dari kehilangan yang terbesar. Dan firasat itu menghantui Arga saat ia melihat kondisi Ibu Lira semakin memburuk. Tubuh wanita tua itu panas seperti bara, napasnya tersengal-sengal, tangannya gemetar meski Lira berusaha mengusapnya dengan kain basah. "Bu, bertahan, ya?" lirih Lira sambil menahan air mata. Arga berdiri di belakangnya, merasa dadanya ikut tercekik. Ia ingin mengatakan sesuatu yang mampu menenangkan. Tetapi kata-kata apa yang bisa menenangkan seseorang yang sedang kehilangan dunia terakhirnya? Tiba-tiba suara mesin terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Der!" Lira menoleh cepat, wajahnya panik. "Itu helikopter lagi." Arga keluar gubuk, menatap langit. Benar, helikopter kini terbang lebih rendah, menyisir pepohonan seperti mengetahui ada kehidupan di bawah sana. Arga melambai, meski gerakannya terbatas. "Hei, di sini." Helikopter tidak langsung turun, tetapi bergerak memutar. Mungkin mereka menandai lokasi. Mungkin mereka akan kembali. Namun suara itu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia Lira. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Tuan Arga, kalau mereka menemukanmu, kau harus pergi dengan mereka." Arga menoleh. "Aku tidak akan pergi tanpamu." Lira menggigit bibir, menahan tangis. "Jangan bilang begitu. Dunia tempatmu berasal, bukan dunia yang bisa kutinggali. Aku tidak cocok." Belum sempat Arga membalas, suara rintihan panjang terdengar dari dalam bilik. Lira langsung berlari masuk. Arga menyusul dengan langkah terpincang. Mereka mendapati Ibu Lira menggeliat lemah. Matanya terbuka setengah namun tidak fokus, napasnya semakin berat. Lira menggenggam tangan ibunya erat. Suara tangisnya pecah. "Ibu, tolong lihat aku. Ibu jangan pergi." Wanita tua itu membuka mata sedikit,
menatap Lira dengan pandangan kosong tetapi penuh kasih yang tersisa dari hidup yang hampir padam. "Lira, maafkan, Ibu," bisiknya nyaris tidak terdengar. "Ibu jangan bicara begitu." Lira memeluknya, tubuhnya bergetar hebat. Arga berdiri membeku. Dunia seakan berhenti bergerak. Helikopter kembali terdengar, semakin dekat. Namun di gubuk itu, satu-satunya suara yang benar-benar berarti adalah napas terakhir seorang ibu. Wanita tua itu mengembuskan napas perlahan, lalu diam. Lira berhenti menangis seketika, seolah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia memegang tubuh ibunya yang mulai kehilangan hangat. Mulutnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Arga mendekat pelan. "Lira." Lira akhirnya meledak dalam tangis panjang. Tangis yang lahir dari seluruh luka yang ia pendam selama bertahun-tahun. "Ibu, jangan tinggalkan aku. Jangan." Arga memeluk bahu gadis itu dari belakang, membiarkannya menangis sepuasnya. Tidak ada kata-kata yang mampu mengisi kekosongan di dada Lira. Tidak ada obat untuk luka sebesar itu. Di luar, helikopter berputar sekali lagi, kemudian bergerak menjauh, seolah tidak ingin mengganggu duka itu. Seolah memberi waktu terakhir bagi Lira untuk merasakan kehilangan yang sudah lama ia takutkan. Arga menunduk. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ia tidak pernah merasa selemah ini, sebanyak ini. Di saat dunia luar mencoba menemukan mereka, dunia kecil Lira baru saja runtuh. Dan Arga tahu, mulai detik itu, ia tidak hanya ingin menyelamatkan Lira. Ia ingin menjadi alasan gadis itu bisa berdiri kembali. Apapun harganya. Namun tekad itu diuji bahkan sebelum Arga sempat benar-benar menyadarinya. Pagi setelah kepergian Ibu Lira, hutan diliputi kesunyian yang aneh. Tidak ada burung berkicau, tidak ada suara ranting patah, seolah seluruh alam turut berduka. Lira duduk di depan gubuk, menatap tanah kosong tanpa ekspresi. Rambutnya kusut, matanya bengkak, dan tubuhnya tampak kehilangan seluruh cahaya yang biasanya membuatnya terlihat begitu hidup. Arga berdiri beberapa langkah di belakangnya, ragu untuk mendekat. "Lira," panggilnya perlahan. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya meremas ujung kain yang menutupi lututnya. Arga duduk di sampingnya, menjaga jarak agar tidak membuat Lira merasa terdesak. "Aku ikut berduka. Ibumu orang baik. Beliau pasti." "Jangan," potong Lira pelan, suaranya parau. "Jangan beri aku kata-kata penghiburan. Itu tidak mengubah apapun." Arga terdiam. Ia menelan pahit keheningan itu. Lira menarik napas panjang, namun terdengar seperti seseorang yang hampir tenggelam. "Tahukah kau?" Ia menatap kedua tangannya sendiri. "Selama bertahun-tahun aku bertahan untuk ibu. Aku bekerja, aku menahan rasa sakit, aku menolak pergi dari desa ini karena takut ibu mati sendirian." Arga menunduk, mendengarkan tanpa bernapas. Dan sekarang, beliau pergi. Suaranya pecah. "Pergi. Saat aku tidak bisa melakukan apapun lagi." Air mata yang ia tahan semalaman akhirnya jatuh lagi. Lira memeluk lututnya, menggigil meski matahari mulai naik. Arga mendekat sedikit. "Lira, jangan salahkan dirimu. Kau sudah melakukan lebih dari apapun yang mungkin bisa dilakukan seorang anak." Lira menggeleng cepat, keras. "Kalau aku lebih kuat, kalau aku punya uang, kalau aku berani membawa ibu ke kota, mungkin dia tidak." "Berhenti." Arga memegang bahu Lira, memaksanya menatap mata. "Kau sudah memberikan segalanya. Jangan siksa dirimu." Namun Lira menepis tangannya. "Apa yang kau tahu tentang kehilangan, Tuan Arga? Kau punya keluarga, rumah, dunia yang luas. Aku hanya punya satu orang, dan sekarang tidak ada siapapun lagi." Arga terpukul keras oleh kalimat itu. Ia ingin mengatakan bahwa ia mengerti, bahwa ia juga pernah merasa kehilangan segalanya, bahkan saat hidupnya terlihat sempurna. Tapi ini bukan waktunya untuk bicara tentang dirinya. Lira berdiri perlahan. "Tuan Arga, kau harus pergi ketika helikopter itu kembali." Arga mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Aku tidak bisa ikut." Lira menelan sesak yang terasa menyakitkan. "Duniaku berakhir di sini. Di desa ini. Di hutan ini. Di samping makam ibu." Arga ikut berdiri. "Lira, jangan bicara begitu.
Kau tidak harus tinggal di sini. Aku bisa. Tidak, teriak Lira sambil mundur selangkah. Jangan beri aku harapan yang tidak nyata. Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk dadanya. Aku tidak mungkin hidup di duniamu, lanjut Lira dengan suara lebih pelan, namun jauh lebih menyakitkan. Aku tidak bisa membaca aturan-aturan kalian, tidak bisa mengikuti cara kalian bekerja. Aku tidak cocok. Kau tidak harus cocok, balas Arga cepat. Aku hanya ingin kau hidup. Dan aku ingin berada di sampingmu. Lira memejamkan mata, air mata kembali jatuh. Itu justru masalahnya. Arga merasakan napasnya terhenti. Aku takut, bisik Lira. Takut melangkah. Takut kehilangan lagi. Takut menjadi bebanmu. Dan aku tidak kuat menghadapi dunia yang bisa merenggut segala yang aku sayangi. Arga ingin mendekat, tetapi Lira mundur. Aku butuh waktu, ujarnya sambil terisak. Dan ketika helikopter itu datang lagi, kau harus pergi. Jangan tunggu aku. Jangan cari aku. Biarkan aku hilang. Arga menggeleng. Suaranya pecah. Lira, jangan lakukan ini. Namun gadis itu hanya menunduk dan berkata lirih. Aku sudah kehilangan satu dunia. Jangan paksa aku kehilangan dunia yang lain lagi. Lalu ia masuk ke gubuk, menutup pintu pelan, meninggalkan Arga berdiri sendirian di bawah langit yang semakin gelap. Untuk pertama kalinya, Arga merasakan luka yang tidak bisa diobati siapapun. Lira kini menghilang bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia mencintai dengan cara yang paling menyakitkan. Dan luka itu terus berdetak di dada Arga bahkan, hingga helikopter penyelamat akhirnya menemukan lokasi gubuk kecil itu 2 hari kemudian. Lira tidak keluar menyambut siapapun. Ia hanya berdiri jauh di balik pintu bilik, memeluk dirinya sendiri, menolak menatap Arga untuk terakhir kalinya. Arga naik ke helikopter dengan hati yang runtuh. Ia menoleh lagi dan lagi, berharap Lira keluar, memanggilnya, atau setidaknya memberikan satu senyuman kecil. Tetapi pintu gubuk itu tetap tertutup. Hanya kabut pagi yang menemani kepergian Arga dari dunia yang telah mengubah dirinya. Dan saat helikopter naik udara, Arga melihat sosok kecil Lira berdiri di samping makam ibunya. Kepalanya tertunduk, tubuhnya kaku seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Pemandangan itu menghantam Arga lebih keras dari semua luka jatuhnya pesawat. Ia menutup mata, menggenggam kursi dengan tangan gemetar. Ia menyelamatkan nyawaku, tapi aku tak bisa menyelamatkan hatinya. Begitu tiba di rumah sakit kota, dunia terang benderang tiba-tiba terasa asing bagi Arga. Lampu-lampu putih, suara perawat yang sibuk, aroma antiseptik, semuanya seperti berasal dari kehidupan yang tidak lagi miliknya. Wajah-wajah orang yang ia kenal mendatanginya dengan kelegaan berlebihan. Tuan Arga, syukurlah Anda selamat. Kami sudah menghubungi direksi. Semua menunggu Anda. Kami harus segera menjadwalkan konferensi pers. Arga hanya mendengar gema kosong. Semua suara itu terasa jauh. Sangat jauh dari hutan, dari ladang kecil, dari gubuk reot tempat ia merasakan ketenangan untuk pertama kali dalam hidupnya. Dokter berbicara panjang lebar mengenai kondisinya, luka-lukanya, dan prosedur lanjutan. Arga hanya mengangguk tanpa fokus. Dunia kota menuntutnya kembali menjadi CEO, tuan besar, ikon keberhasilan. Namun satu hal kini hilang dari hidupnya, makna. Setelah beberapa hari perawatan, ia pulang ke penthouse mewahnya. Langit-langit tinggi, furnitur mahal, suara pendingin ruangan yang terus berdengung, semuanya terasa dingin. Ia berdiri di tengah ruangan, memandangi jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Di kaca itu, ia melihat pantulan dirinya. Rapi, berkuasa, tampan, tetapi kosong. Ia mengingat Lira. Rambutnya yang kusut saat pagi. Senyumnya yang lembut. Tatapan matanya yang kuat meski dipenuhi luka. Cara gadis itu mengucapkan namanya. Bahkan suara tangisnya menjadi gema yang terus mengejar Arga malam-malam berikutnya. Setiap kali menutup mata, ia melihat gubuk kayu itu. Mendengar suara hutan. Dan merasakan tangan Lira yang memegangnya saat ia terjatuh. Arga mencoba bekerja kembali. Namun rapat-rapat terasa memualkan. Angka-angka yang dulu membuatnya bersemangat kini seperti simbol kekosongan. Setiap orang berbicara tentang keuntungan perusahaan, ekspansi bisnis, kontrak internasional,
Hal-hal yang dulu menjadi hidupnya. Kini ia hanya merasakan satu hal, hampa. Suatu malam, ia duduk di balkon, menatap langit kota yang dipenuhi cahaya lampu. Tidak ada bintang seperti di hutan. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada dingin yang menggigit tulang. Dan tidak ada Lira. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya terasa sesak. Ia bukan pria yang mudah menangis. Tetapi kali ini, air mata jatuh begitu saja. Lira, aku tidak bisa begini tanpa kamu. Beberapa minggu berlalu. Tubuhnya semakin kuat. Tetapi jiwanya tidak. Ia mulai menjauh dari keramaian, lebih banyak menyendiri. Hingga suatu hari, ia menemukan benda kecil yang jatuh dari saku jaketnya. Selembar daun obat yang pernah diberikan Lira. Daun itu sudah mengering. Namun membawa kembali seluruh kenangan yang ia coba kubur. Saat itulah Arga akhirnya menyadari. Ia tidak bisa hanya menjadi kenangan dalam hidup Lira. Ia ingin kembali. Ia ingin memperbaiki semuanya. Ia ingin bersama gadis itu, apapun risikonya. Tanpa ragu, ia bangkit dari kursi, mengambil jaket, dan memutuskan sesuatu yang akan mengubah sisa hidupnya. Ia akan kembali ke hutan. Kembali ke gubuk kecil itu. Kembali kepada Lira. Karena hanya di tempat gadis itu berdiri, Arga merasa hidupnya akhirnya punya tujuan. Dan tujuan itu menuntunnya kembali ke hutan dalam perjalanan panjang melewati jalan tanah, tebing, dan akar-akar pohon yang dulu menahannya dari kematian. Hujan turun sejak pagi, membuat tanah licin dan udara dipenuhi bau dedaunan basah. Sopir jeep yang mengantarnya sempat memperingatkan, "Tuan Arga, tempat yang Anda tuju itu berbahaya." Tidak ada sinyal. Kalau hujan lebih deras. "Aku harus ke sana," balas Arga tegas, menatap jauh ke dalam hutan. Apapun yang terjadi. Dengan tubuh yang sudah jauh lebih kuat, Arga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki saat jeep tak bisa masuk lebih dalam. Ranting-ranting menghantam jaketnya. Sepatu kotanya penuh lumpur. Namun ia tidak peduli. Setiap langkah mempercepat detak jantungnya. Setengah karena lelah, setengah karena takut. Takut Lira menolaknya lagi. Takut ia datang terlambat. Takut gadis itu sudah hilang. Seperti yang ia takutkan selama ini. Ketika gubuk itu akhirnya tampak di kejauhan, tubuh Arga hampir roboh oleh emosi yang meledak sekaligus. Gubuk kayu itu sama seperti dulu, tetapi terasa lebih sunyi. Lebih tua. Lebih sepi tanpa tawa halus Lira. Hujan tiba-tiba turun lebih deras, menusuk kulit. Arga berlari kecil, menahan napas yang memburu. Begitu mencapai halaman gubuk, ia melihat sosok Lira duduk di beranda, memeluk lutut, kepala tertunduk. Rambutnya basah terkena hujan, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Arga terpaku. Sejenak ia ragu untuk mendekat, takut gadis itu akan menegang dan menutup diri lagi. Namun ia tahu satu hal, jika ia diam, ia akan kehilangan kesempatan selamanya. Arga melangkah maju, suaranya pecah oleh getar emosinya. "Lira!" Lira mendongak pelan. Saat melihat Arga berdiri di tengah hujan, matanya melebar dalam keterkejutan yang terselimuti kesedihan. Mulutnya bergerak, namun tak ada kata yang keluar. Arga melangkah lebih dekat. "Aku kembali." Lira berdiri, gemetar. "Tuan Arga, kenapa kau datang? Dunia kota membutuhkanmu. Kau tidak seharusnya berada di sini." "Aku tidak peduli pada dunia kota," jawab Arga tanpa ragu. "Aku peduli padamu." Lira terdiam, menunduk, air hujan bercampur dengan air matanya. "Jangan begitu. Jangan buat ini lebih sulit. Aku sudah mencoba melupakan semuanya. Aku mencoba hidup seperti dulu. Tapi setiap hari hanya terasa kosong." Suara itu pecah di akhir, membuat Arga mendekat lebih cepat, meski hatinya sakit melihat luka yang jelas menggerogoti gadis itu. "Lira, lihat aku." Arga memegang kedua bahunya, lembut namun tegas. "Aku pulang karena tanpa kamu, tidak ada yang tersisa di hidupku." Lira menggeleng, air mata jatuh deras. "Aku takut, Tuan Arga. Dunia luar terlalu besar. Aku tidak mengerti cara hidupmu. Aku tidak ingin membuatmu malu." "Kau tidak pernah membuatku malu," potong Arga cepat. "Justru kau membuatku ingin menjadi manusia yang lebih baik." Lira terisak. "Aku hanya gadis petani, tidak ada yang spesial."
Arga tersenyum samar, penuh luka dan cinta yang dalam. Kau gadis yang menyeret tubuhku yang hampir mati dari hutan. Kau gadis yang merawatku ketika aku tidak punya apa-apa. Kau gadis yang membuatku merasakan hidup. Bagaimana mungkin itu tidak spesial? Lira menutup wajahnya, menangis dalam bisikan panjang. Hujan semakin deras, seakan langit ikut menangis bersama mereka. Arga memegang kedua tangan Lira, menurunkannya perlahan. Aku tidak datang untuk memaksamu ikut aku sekarang. Aku datang untuk mengatakan, aku tidak akan pergi dari hidupmu lagi. Aku akan tinggal di sini selama kau butuhku. Aku akan membangun kembali gubuk ini. Aku akan menjagamu. Lira menatapnya, matanya basah, penuh ketakutan dan harapan yang bertabrakan. Tapi, kalau aku gagal lagi, tanyanya lirih. Arga menariknya ke dalam pelukan, hangat meski tubuh mereka basah kuyup. Kalau kau jatuh, aku ada untuk menangkapmu. Kalau kau tersesat, aku akan mencari. Kalau kau takut dunia luar, aku akan menghadapinya bersamamu. Pelukan itu pecah dengan tangis Lira yang akhirnya meledak bebas. Tangis kehilangan, tangis rindu, tangis lega. Ketika ia akhirnya memeluk balik Arga, tubuhnya bergetar, namun pelukannya kuat. Jangan tinggalkan aku lagi, bisiknya di dada Arga. Arga menutup mata, memeluknya lebih erat. Aku tidak akan pergi. Tidak lagi. Tidak pernah lagi. Hujan terus turun, namun kini terasa seperti restu dari langit, menghapus luka lama, menyiram tanah yang tandus, dan menumbuhkan harapan baru di antara dua hati yang akhirnya saling menemukan. Di beranda gubuk sederhana itu, Arga dan Lira memulai kembali hidup yang pernah hancur. Dengan cinta yang lahir dari luka, dan keberanian yang lahir dari kehilangan.